adik-adik sekolah minggu. Jumpa lagi dengan Kak Friska, dengan Kak Sri. Gimana nih kabar adik-adik semua? Semoga di dalam keadaan sehat ya. Oh iya Kak Sri, gimana kalau kita sapa adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah? Boleh Kak Friska? 1, 2, 3. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Pastinya semangat ya untuk ibadah kali ini. Bener dong Kak. Untuk itu kita akan memulai acara ibadah kita. Kita beribadah dulu. Kita bernyanyi Bapak Abraham. Masih kurang semangat ya Kak ya? Kita nyanyi satu lagu lagi Kak. Boleh. Nah adik-adik yang merasa bahagia di pagi hari ini, kita angkat lagu pujian kita ya. Judulnya Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita akan memulai acara ibadah kita. Sebelumnya, Kak Sri, apa aja nih yang perlu disiapkan? Nah, adik-adik yang perlu kita siapkan pada saat kita akan mengikuti ibadah adalah buku Catatan. kebaktian, Alkitab. kemudian Alkitabnya beserta kidung jemaat, dan jangan lupa persembahannya. Nah, adik-adik yang di rumah juga jangan lupa duduk yang manis ya. Tidak ada lagi yang masih tidur, tidak ada lagi yang masih lari-lari ke dapur. Semuanya ambil sikap yang manis. Oke, sebelum kita memulai acara ibadah kita bernyanyi dulu Tanganku Ada Dua. Tanganku ada dua, lima 5 jarinya.
Adik-adik yang di rumah silakan ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tidak ada lagi yang bergerak atau berlarian ya. Kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur Tuhan boleh kami naikkan di pagi hari ini Bapa, di mana Tuhan masih memberkati kami anak-anak sekolah minggu. Kami boleh berkumpul bahkan mengikuti ibadah kami di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, sebentar kami akan melakukan ibadah kami. Bila Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, berkati setiap anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Begitu juga dengan kami guru-guru sekolah minggu. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila Tuhan ikut campur tangan ke dalam kebaktian kami hari ini. Terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekarang kita akan membaca hukum Taurat di mana tertulis di Tita kedua. Kita baca bersama ya Kak Sri. Tita kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Sekali lagi Kak Sri. Tita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita bernyanyi kembali, Bila Roh Allah Ada. Ayat hafalan kita pada bulan ini, bulan September, tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 31. Sekali lagi, Yesaya 40 ayat 31. Kita baca bersama ya Kak Sri. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1. Tuhan Kau Gembala kami. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Untuk warta kita minggu ini, tanggal 26 September 2021, nama minggu yaitu minggu ke-17 setelah Trinitatis dengan topik minggu, Bersama Tuhan Ada Kemenangan. Untuk hafalan ayat hafalan bulan Oktober, tertulis di dalam Filipi 1 ayat 6. Sekali lagi, Filipi 1 ayat 6. Kakak bacakan ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia
yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, baca kitab suci. Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, mari adik-adik kita terlebih dahulu berdoa. Semua berdoa ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Engkau memberikan sukacita bagi kami, sehingga kami dapat bersekutu melalui ibadah sekolah minggu hari ini. Sebentar lagi kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Berkati kami Tuhan anak-anak-Mu, agar kami mampu mengerti, agar kami mampu melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada ibadah sekolah minggu kita hari ini tertulis dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat 50. Ya, dibuka Alkitabnya ya, 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan ayat 50. Demikian firman Tuhan, Amang bacakan untuk kita. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala warisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau,
dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalam, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita telah membaca firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yaitu yang menceritakan tentang Daud dan Goliat. Menceritakan tentang pertempuran antara Daud dengan Goliat. Ada di sekolah minggu, kita sudah tahu bahwa Goliat itu adalah manusia sebesar raksasa. Tubuhnya sangat besar. Ibarat pertempuran ini ibarat pertempuran antara gajah dengan semut. Goliat itu mempunyai tubuh yang sangat besar seperti raksasa. Dijelaskan dalam kitab ini bahwa Goliat itu mempunyai tinggi sampai 3 meter. Coba anak-anak sekolah minggu bayangkan, ketika kita bertemu dengan seseorang yang tingginya sampai dengan 3 meter. Coba, apa yang kita rasakan? Dan Goliat itu datang dengan lengkap senjata untuk berperang. Oleh karena itu, tak satu pun dari tentara Israel yang berani untuk melawan Goliat. Tak satu pun dari tentara Israel yang berani untuk menentang Goliat. Tetapi pada suatu ketika Raja Saul, yaitu Raja Israel, mengumumkan kepada barang siapa tentara dari Israel, barang siapa dari orang-orang Israel yang mampu mengalahkan manusia raksasa yang bernama Goliat itu, dia akan diberikan hadiah yang spesial dari Raja Saul. Namun apa yang terjadi adik sekolah minggu? Walaupun Saul telah mengumumkan akan memberikan hadiah kepada barang siapa yang mampu mengalahkan Goliat, tak satu pun dari tentara Israel yang mampu, tak satu pun dari tentara Israel yang berani bertempur berperang melawan Goliat. Tetapi suatu ketika muncul Daud. Daud itu adalah seorang gembala, tugasnya menggembalakan ternak. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh Goliat, bahwa Goliat telah menghina bangsa Israel, Goliat telah menghina bukan hanya bangsa Israel, tetapi Allah Israel. Daud dengan mengandalkan Tuhan, dia maju bertempur untuk melawan Goliat, si manusia raksasa. Ya, secara pemikiran manusia, dari postur tubuh, Daud itu masih sangat muda. Dia masih sangat muda. Parasnya kemerah-merahan dan dia elok, dia ganteng. Dan dari segi berperang dia belum mempunyai pengalaman untuk berperang. Tetapi dengan mengandalkan Tuhan,
Daud itu berani untuk menentang Goliat. Apa yang terjadi adik-adik sekolah minggu? Kita lihat dalam cerita ini, Daud datang dengan membawa 5 batu licin. Sementara itu, Goliat menggunakan perlengkapan perang. Dia membawa tongkat, dia membawa pedang, dia membawa perisai, dan lain sebagainya. Goliat itu, si manusia raksasa itu, dia datang dengan perlengkapan perang. Sementara Daud datang dengan membawa umban dan 5 batu licin. Dengan mengandalkan nama Tuhan, Daud berani bertempur melawan Goliat. Dan ketika orang Filistin yaitu Goliat datang menghampiri Daud, Daud langsung mengambil batu licin dan mengumban dan mengenai dahi dari Goliat. Ternyata setelah Daud mengumban batu mengenai dahi Goliat, ternyata Goliat itu sudah tersungkur ke tanah. Akhirnya dia tewas, dia mati melawan si Daud yang masih sangat muda, yang tidak mempunyai pengalaman dalam bidang peperangan. Nah, demikian adik-adik cerita dalam nats kita ini. Daud yang masih polos, Daud yang masih sangat muda, dia mengandalkan Tuhan. Dia melawan orang Filistin, yaitu yang bernama Goliat, yang telah meremehkan Allah Israel, yang meremehkan Allah yang disembah oleh Daud. Dengan keberanian, dengan mengandalkan Tuhan, Daud mampu mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik sekolah minggu, sudah tahu kan cerita tentang Daud dan Goliat? Si manusia raksasa yang dikalahkan oleh Daud dengan mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang apa yang menjadi pelajaran dari nats ini bagi kita di sekolah minggu? Yang pertama, bersama Tuhan jangan pernah takut. Ketika kita bersama dengan Tuhan jangan pernah takut di tengah-tengah kehidupan ini. Kenapa? Daud berani melawan Goliat karena dia yakin dia hidup bersama dengan Tuhan. Dia maju bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, jangan pernah takut sebab Tuhan selalu bersama dengan kita. Yang berikut, yang kedua, pelajaran yang kedua dari cerita ini bagi kita, bersama Tuhan kita pasti memperoleh kemenangan. Dari postur tubuh, Daud tidak mungkin yang sangat muda, yang sangat kecil dibandingkan dengan Goliat. Dari postur tubuh tidak mungkin Daud mampu mengalahkan Goliat si manusia raksasa. Tetapi karena dia mengandalkan Tuhan, akhirnya Daud memperoleh kemenangan. Nah, adik-adik sekolah minggu, mungkin di tengah-tengah kehidupan kita ini banyak godaan-godaan iblis yang berusaha menyesatkan kita. Tetapi ingat, bersama Tuhan kita pasti akan dimenangkan. Setiap saat si iblis itu berusaha merasuki kehidupan kita. Setiap saat si iblis itu mengganggu kehidupan kita. Tetapi ingatlah, jangan pernah dikalahkan oleh si iblis. Tetapi kalahkanlah iblis karena kita selalu bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah ini, di mana Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu. Cerita tentang Daud yang setia, yang taat akan Engkau, yang mampu mengalahkan Goliat. Semuanya itu karena kasih setia-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami memohon kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi kami, terutama anak-anak sekolah minggu, agar kami mampu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tidak pernah takut di dalam menghadapi godaan-godaan si iblis di tengah-tengah kehidupan kami. Yakinkan kami Tuhan bahwa bersama Tuhan kami akan memperoleh kemenangan. Berkati juga ibadah kami pada hari ini.
Biarlah ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Terima kasih. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang
Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak lesu. Mereka berjalan dan tidak lelah. Amin.